Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab kali ini kita akan belajar tentang pendidikan, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang lembaga agama dan lembaga keluarga. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yakni siswa mampu menjelaskan pengertian dan tugas lembaga pendidikan serta lembaga politik. Silahkan di sini. Pada slide kali ini kita akan belajar tentang lembaga pendidikan. Apa sih lembaga pendidikan itu? Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat bangsa. Lembaga pendidikan sendiri merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Lembaga pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal adalah sekolah yang menawarkan pendidikan dari tingkat dasar sampai jenjang pendidikan tinggi baik yang bersifat umum maupun khusus. Sedangkan pendidikan non-formal, yaitu seperti kursus keterampilan, kursus komputer, dan kursus. Adapun pada slide kali ini, kita akan belajar tentang fungsi lembaga pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest sendiri di sini yakni yang pertama mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, dan yang kedua mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat. Sedangkan fungsi yang ketiga yakni melestarikan budaya masyarakat. Yang keempat yakni menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Sedangkan fungsi latennya yakni terdiri dari tiga fungsi. Yang pertama yakni mengurangi pengawasan atau pengendalian sosial orang tua kepada anaknya. Yang kedua yakni mempertahankan sistem kelas sosial, dan yang ketiga yakni memperpanjang masa remaja atau penundaan masa dewasa. Selanjutnya pada slide kali ini kita akan belajar tentang lembaga politik. Lembaga politik sendiri itu apa sih? Jadi, lembaga politik itu merupakan suatu lembaga yang mengatur, melaksanakan, dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik berkaitan dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kekuasaan. Politik sendiri yakni adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan atau power dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dan khususnya dalam negara. Sedangkan kekuasaan atau power itu diperoleh melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yakni kewibawaan lahiriah. Yang kedua yakni tradisi atau keturunan. Dan yang ketiga yakni pemberian secara. Lembaga politik mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yakni memelihara ketertiban di dalam atau internal order. Yang kedua yaitu menjaga keamanan di luar atau external security. Dan yang ketiga yaitu mengusahakan kesejahteraan umum atau general welfare. Dan yang keempat yaitu mengatur proses politik. Itu tadi adalah fungsi lembaga politik.
Sedangkan lembaga kekuasaan negara di negara kita, yakni negara Indonesia, itu terbagi menjadi 3, yakni trias atau biasa disebut dengan trias politika. Yang pertama yakni lembaga legislatif, yang kedua lembaga eksekutif, dan yang ketiga yakni lembaga yudikatif. Adapun lembaga eksekutif yakni adalah badan yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, yakni seperti presiden dan wakil presiden beserta kabinetnya atau beserta menteri kabinetnya. Yang kedua yaitu lembaga legislatif. Lembaga ini adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang, yakni seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disebut MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dan yang terakhir yakni lembaga yudikatif, yaitu badan yang mempunyai kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang seperti Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau biasa disebut dengan MK dan Komisi Yudikatif. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, stay at home, dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Dan jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.